wabarakatuh. Baiklah, untuk melanjutkan kegiatan kita hari ini, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak sebelumnya, maka kegiatan kita hari ini adalah mensosialisasikan. Kelas 10 akan mensosialisasikan atau menjelaskan kepada kelas 11, 12 karena mereka tidak ada pelajaran P5, maka kelas 10 karena mereka telah mempelajari atau mendapat kelas P5, yaitu temanya adalah tentang bullying atau perundungan. Maka hari ini sebelum deklarasi pada hari Senin, hari ini kelas 10, perwakilan kelas 10 akan maju di depan ini untuk mensosialisasikan kepada Ananda semua tentang apa itu bullying atau perundungan, apa dan macam-macam dari perundungan tersebut, dan juga apa dampak dan solusi ketika Anda mendapat perundungan di lingkungan sekolah. Oke? Jadi ketika nanti kawan mau tampil di sini untuk menjelaskan kepada Anda tentang hal-hal tersebut, tolong disimak dan didengarkan. Nanti di akhir kami akan menanyakan atau akan ada sesi tanya jawab apa yang telah Anda dengarkan tentang bullying atau perundungan. Apakah Anda bersedia melaksanakannya di sekolah kita ini, mengurangi atau bahkan meniadakan kegiatan perundungan di lingkungan sekolah, baik terhadap sesama kawanmu, baik terhadap gurumu, ya. Oke, untuk itu untuk peserta yang akan mensosialisasikan atau menyampaikan hal-hal penting tentang perundungan, kami panggilkan kepada peserta tersebut dari kelas 10 AKL, ya, mewakili dari kelas 10 AKL. Untuk peserta tersebut Ibu harap untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Tuhan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Berikutnya salawat beserta salam ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMKN Negeri 1 Lembasori Marapi, yang kami pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang bullying atau perundungan. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, yaitu apa itu perundungan, macam-macam perundungan, penyebab perundungan, dampak perundungan, dan cara mengatasinya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa itu perundungan. Perundungan atau biasanya dikenal dengan bullying didefinisikan sebagai tindakan negatif dalam bentuk verbal, fisik, dan relasional. Terjadi dalam waktu yang cukup panjang dan berulang yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan macam-macam perundungan. Macam-macam perundungan yang bagi menjadi 4. Yang pertama, perundungan verbal. Perundungan verbal adalah bentuk perundungan secara tidak langsung atau kasar
kasat mata, tetapi dampaknya dapat dirasakan hingga hati. Contohnya seperti memakai kebiasaan dengan berhubungan buruk, menghina teman, mencaci teman, dan menggoda teman. 2. Perundungan fisik. Perundungan fisik adalah tindakan secara langsung yang melibatkan kontak fisik antara pelaku dengan korban. Contohnya mendorong teman, memukul teman, dan mengajak teman berkelahi. 3. Perundungan sosial. Perundungan sosial adalah penjelasan yang melibatkan personal relasi atau hubungan seseorang. Contohnya berbohong, menjelekkan teman, dan memunculkan teman. Dan yang terakhir adalah perundungan media sosial atau disebut dengan cyberbullying. Perundungan media sosial adalah perundungan yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi. Contohnya memberikan komentar-komentar secara kasar dan menjatuhkan orang lain. Saya akan menjelaskan penyebab terjadinya perundungan. Bagi pelaku, adanya keinginan ingin memiliki kekuatan sehingga lebih bisa berkuasa. 2. Adanya rasa bahwa pelaku korban sebagai ancaman seseorang. Bagi korban memiliki karakter psikologis tertentu seperti mudah mengalami emosi negatif berupa kesedihan, mudah marah, dan insecure sehingga korban merasa akan lebih mudah dibully. Bagi saksi, apabila saksi hanya melihat dan apabila saksi hanya diam saja melihat kejadian tersebut, maka dapat menyebabkan kepada pihak tidak salah satu yaitu pelaku maupun berundung akan merasa bahwa saksi setuju dalam perundungan tersebut sehingga pelaku akan terus melakukan perundungan dan korban perundungan akan merasa sendiri karena tidak ada yang membela. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dampak yang terjadi akibat perundungan. Ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh perundungan. Misalnya seperti trauma, keluhan fisik yang dipengaruhi oleh pikiran atau emosi, rasa marah, depresi, cemas, atau menurunnya prestasi di sekolah, serta rendahnya motivasi sehingga memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup atau yang lebih kita kenal dengan bunuh diri. Selanjutnya, kita mungkin akan lebih sulit untuk memahami diri sendiri, lalu memiliki rasa khawatir yang berlebihan, serta ketergantungan terhadap obat-obatan yang tidak baik untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan dapat sulit untuk beradaptasi terhadap hal-hal baru. Nah, sekarang saya juga akan menjabarkan solusi dan atau bagaimana cara untuk mengatasi perundungan. Yang pertama, kita bisa menceritakannya kepada orang-orang yang kita percayai, misalnya seperti guru, orang tua, teman, atau saudara. Yang kedua, jika sekiranya perundungan tersebut terjadi di sekolah, kita harus melaporkannya kepada wali kelas atau bahkan guru BK. Yang ketiga, kita harus bisa tampil lebih percaya diri dan membuktikan kepada si pembuli bahwa kita kuat tanpa harus membalas dengan kekerasan. Yang keempat serta yang terakhir, kita harus menumbuhkan budaya damai dan menyelesaikan masalah tanpa adanya kekerasan. Jadi kesimpulannya, setelah kita mengetahui apa itu perundungan, macam-macam perundungan, penyebab perundungan, dampak perundungan, dan cara mengatasinya, maka marilah kita semua mengurangi dan menghilangkan segala bentuk perundungan di lingkungan sekolah yang kita cintai ini maupun di luar sekolah. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat kita laksanakan. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa. Perkenalkan, nama saya Irma Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Saina. Perkenalkan, nama saya Siti Hadiza. Perkenalkan, nama saya Madina. Di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan poster yang kami buat ini. Di sini ada bowling perbal. Bowling perbal, bowling sosial, bowling fisik, bowling sosial. Oke. Sama aja. Terus tahu. Nomor 1 ada seorang anak nih. Bowling perbal ini seperti mengata-ngatain orang atau mengejek-ngejek orang. Bowling sosial mengejek-ngejek di dalam pergaulan atau di sekolah. Bowling fisik mendorong atau melakukan kekerasan. Cyberbullying misalnya seperti mengata-ngatai orang di sosial media. Jadi dari kesimpulan Maka teman-teman ada yang mau bertanya dari gambar yang kami diskusikan ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami telah membuat poster. Nah, silakan lihat. Dian, tengok Dian. Kehilangan kepercayaan diri lebih agresif pada teman dan keluarga. Kayak agresif, kayak gampang marah gitu ya, Bu. Iya. Udah merasa mudah tersinggung ya, karena di media sosial jadi selalu dijelek-jelekkan gitu. Jadi perasaannya jadi lebih kayak Depresi. mentalnya lebih jadi lemah. Jadi lebih bodoh. Sekarang simpulnya ditegaskan. Oke, sambung. Asik Fauzan ganteng. Ini dulu. Oke, audiens. cewek sih dan Ya. Coba, Saya audiens. ini Naruto, aku Ini dulu ini. Naruto. Kalian tahu tujuan lo hari gambar ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan nama Wadi. poster Kau satu kisi ini sama sekolah terhadap perkembangan siswa. Kau satu Maraknya kasus bullying yang terjadi di sekolah dan baik pengaruh tersendiri terhadap perkembangan perilaku sosial. Khususnya dalam tertentu pada siswa. Tidak akan terlibat dalam bagi korban yang kepercayaan diri yang rendah, tidak dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik, mudah marah dan cenderung menjadi pemurung. Namun bila paman ditemukan bahwa tidak semua siswa menanggapi bullying dengan serius, maka siswa cenderung mengklaim dan menanggapi bullying sebagai hal yang mudah. Sayang. Ya, verbal bullying itu berarti dengan mengata-ngatai, ya kan? Bukan fisik itu kan? Mengata-ngatai itu kan? Oke. Udah biasa gitu kok. Udah biasa gitu loh, Bu. Kita menilai penampilan orang lain. Oh, menilai Ah penampilan. gitu ya, sama. Makanya nggak boleh gitu kan? Jadi kayaknya kayak lumrah kali, Bu, karena Iya. itu sering terjadi, Bu. Mau di Iya. desa, di kota, bahkan di Iya. luar negeri, Bu, itu udah sering, Bu. Karena sebagian orang itu, Bu, mandang orang dari fisik, Bu, bukan dari Iya, hati. Selanjutnya poster yang Kasih ketiga. kasih. Oh iya, kalau ibu ya, hanya gambarnya aku berbeda.